Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, selamat pagi, guten morgen, good morning, viewer di mana saja berada. Tadi pagi ada WA masuk dari teman. Teman saya bertanya, "Pak, saya punya banyak pupuk kandang karena saya memelihara hewan ternak, kambing. Bagaimana sih hukumnya jika pupuk kandang itu dijual?" Ada yang bilang kalau menjual pupuk kandang itu hukumnya haram. Apa betul, Pak? WA-nya begitu. Ya, yang saya ketahui ya memang pupuk kandang itu tidak boleh diperjualbelikan. Sekalipun pupuk kandang itu bermanfaat, menyuburkan tanaman, tetapi ada hukum-hukum yang melarang bahwa pupuk kandang itu dijual. Maksud saya, ada larangan agama mengharamkan bahwa pupuk kandang itu kalau dijual itu tidak benar. Nah, jadi misalnya sampeyan punya banyak pupuk kandang ya di kandang tentunya, bukan di kamar sampeyan. Kalau sampean punya pupuk kandang, dikumpulkan banyak, ada 2 truk atau 1 truk. Ada orang datang misalnya mau membeli, "Pak De, pupuk kandangnya kula tumbase nggih, pinten niku sedaya?" Nah, Anda harus tegas-tegas bilang, "Lek utawi Kang, pupuk kandang di sebelah rumah saya itu yang segunung menggunung itu tidak saya jual. Saya tidak menjual pupuk kandang. Tapi kula betah ya, Lek." Ya, meski sampean butuh pupuk kandang, tapi mohon maaf ya, Lek ya, tidak saya jual pupuk kandang itu. Demi Allah, saya itu butuh untuk memupuk kebun cabai saya, Pak De. Sampean butuh tenan pupuk kandang? Ya, nggih. Ngene lho ya. Pupuk kandang kae ora tak dol. Kae aku ling nglumpukke iki ana 2 sasi 3 sasi utawa 5 sasi. Aku kan nglumpuk-nglumpukke pupuk kandang kae butuh tenaga, ya toh? Ya buang wektu, nganggo wektu ya butuh tenaga. Lah nek sampean arep ngregani keringetku, ngregani tenagaku, monggo ngregani le ngumpulke pupuk kandang kae.
wis arep diregani 2 kilo apa 3 kilo apa sebenggol monggo ya umume to teko dikira-kira wae aku ya gur ngumpul-ngumpulke kuwi sakjane arep tak nggo dhewe tapi nek sampean butuh ya tak caoske butuhe sepiro nanging pupuk kandang sing ning pojoke ora tak dol nek sampean arep nyawisi kula nyawisi le olehku lumpuk-lumpuk kan ya butuh tenaga monggo aku ora ngarani saikhlasmu nek kon kula sawisi anu ke saya beri sekilo ya sekilo untuk ya menghargai jerih payah Pakde mengumpulkan pupuk kandang itu wis monggo. Nah viewer semua insya Allah kalau kita melewati cara seperti itu tidak secara langsung dan memang tidak secara pupuk kandang itu memang tidak dijual ya lewat cara itu insya Allah duit yang kita terima itu halal insya Allah insya Allah keberkahan juga itu sebagai rezeki yang barokah. Tetapi kalau pupuk kandang itu sampai dijual itu jelas-jelas menurut hukum agama itu haram, itu yang saya ketahui. Jadi sekali lagi pupuk kandang kalau dijual itu hukumnya haram, duitnya jadi haram juga dengan cara seperti yang Mbah Gemblung ceritakan tadi. Insya Allah pupuk kandang yang sudah diangkut berpindah tempat dan pupuk kandang itu menyuburkan ladang milik orang lain, sementara yang punya pupuk kandang dapat duit, tetapi duit itu bukan membayari pupuk kandang melainkan membayari tenaga mengumpulkan pupuk kandang itu. Berarti itu artinya membayar tenaga. Insya Allah itu halal duit yang diterima. Babakan haram halal menika kan kathah hal. Misalnya kita anak-anak kita sering ya jalan-jalan lewat pekarangan orang lain, oh itu kok ada buah kelengkeng atau buah jambu atau rambutan dipetik. Nah ini kalau kita memetik buah-buahan milik orang lain itu enggak boleh sebetulnya. Yang kita makan itu jadi haram karena memetik milik orang lain tidak minta izin. Apa yang kita makan itu ke dalam perut menjadi barang haram. Padahal kalau makanan-makanan haram itu kita makan, itu akan bercampur darah, kemudian ke hati, bisa ke pikiran, ke otak. Maksud saya hati kita jadi kotor, padahal kita kan harus menjaga hati, menjaga otak, pikiran kita. Jadi sebaiknya kalau ada buah-buahan milik orang lain jangan dipetik. Kalau kepengen ya minta izin pada yang punya.
Jadi itu tidak masalah, karena sudah diizini oleh yang punya buah-buahan, entah itu rambutan atau kelengkeng atau jambu atau jeruk, yang penting minta izin. Tapi kalau saya sudah ngambil buah alpukat, sudah saya makan, tapi saya metik tanpa memberitahu, bagaimana itu Mbah Gemblung? Ya gampang saja, supaya itu tidak menjadi barang haram yang terus-menerus hidup di dalam darah kita, mengotori hati kita, mengotori otak kita. Ya kita temui saja yang punya buah alpukat, diminta ikhlasnya. Pak, saya kemarin itu lihat buah alpukat, saya petik, saya bawa pulang 2, Pak. Mohon diikhlaskan ya, saya tidak memberitahu. Kemarin saya karena kepengen sekali alpukat, saya petik. Mohon ikhlasnya ya, mohon sekali diikhlaskan. Wah, insya Allah yang punya ikhlas. Dan barangkali juga, wah kalau pengen ambil lagi, nah, silakan petik. Nah itu dapat keberkahan, kemurahan, ya kan, disuruh metik supaya bisa menikmati alpukat lagi kan. Tapi yo jangan metiknya terus setenggok 2 tenggok, itu kan nggak bener ya, secukupnya saja. Kalau butuhnya 2 atau 4 ya itu kan masih maklum lah. Kalau terus metiknya 4 tenggok 2 tenggok itu kan orang lumrah gitu ya. Yang wajar-wajar saja, yang normal-normal saja, terukur, dan itu bisa dimaklumi. Hal-hal yang tidak bisa dimaklumi itu ya memang ya iya ya, yang penting normal-normal saja. Kadang-kadang kita ini kan menemukan orang yang bermurah hati di jalan, tetapi juga ada orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang apa ya, ya itu seperti yang Mbak Gemblong katakan. Itu pernah pada suatu hari menjelang Lebaran ya, menjelang Lebaran, H-1 di Pasar Tumpah itu ada seorang ibu-ibu muda cantik mengendarai mobil mewah. Turun dari mobil ya, ibu-ibu muda, wah trendy, pakai rok mini, tapi Mbak Untung tidak melihat kakinya. Mbak Untung kan kalau wong dangak wae ndelokke Mega karo Pupu padha putih, aku anggur ndelok Mega, wong Megane endah ya kan. Ndelok Pupu kan isih poso kan, marai ndosani ya ta. Nah, itu perempuan cantik itu nyamperin penjual bunga hias untuk dipajang, yang biasanya dipajang di vas-vas di meja-meja tempat tempat makanan yang ditaruh di meja-meja ya, dalam toples atau kaleng-kaleng. Lah ibu-ibu muda itu, "Mbok, pinten niki kembangnya berapa nih bunganya?" "Oh, yang ini non 12.000. Bunga kayak gini kok 12.000. Ah,
ya dari sananya kan saya badi sidik-sidik untung sedikit-sedikit ya 12.000 itu pas gitu. Nah, ini kan si perempuan muda itu senang sekali dengan bunga itu kan. 12.000 ya, itu satu satu kuntum ya, satu satu kuntum ya, memang itu bunga yang bagus. Mau beli berapa non? Saya beli 5 tapi saya tawar ya, saya tawar 10, nawar 10. Yang jual itu kan orang yang secara ekonomi itu lebih lemah dari yang membeli kan, ditawar. Akhirnya ya ditawar boleh juga karena belinya ya, saya nanti beli banyak kalau boleh 8 berapa itu 10.000 atau 8.000 gitu ya, lupa saya. Wong ya iki gur ngarang ceritane ngono lho. Mbah Gemblong iki lah jago ngarang loh, jago acting juga toh. Nah, terus apa ya, nanti saya beli banyak, saya tawar ya. Nah, tapi saya beli harganya saya tawar, tapi aku dimurahi loh mbok, ditambahi. Bagaimana itu, sudah membeli, menawar, harganya ditawar, masih minta kemurahan. Orang yang bermobil, pakaiannya kinyis-kinyis ya, pakaiannya gemebyar, penganggone ya, aksesorisnya itu bling-bling, itu kok minta kemurahan pada yang secara ekonomi lebih lemah toh, yang jual bunga itu. Orang yang katanya apa ya, itu memang bukan katanya dalam cerita Mbak Gemblong. Jangan bingung ya, itu kan pakai mobil merah, beli bunga, menawar, jaluk dimurai, jaluk ditambahi gitu loh ya. Ini hanya ilustrasi saja kan, seharusnya harus pakai logika terbalik. Maksud saya, misalnya Mbak Gendong ini yang beli, mbok pinten kembangin iku, mbok kuwi bunga aser, mbok kuwi bunga apa ya, entah itu bunga, orang ngerti aku jeneng kembang, seneng kembang orang ngerti kembang jeneng-jenenge. Pinten berapa itu bu? Oh ini 12.000. Tanya nggih, nggih. Tanya sisi 14.000. Gitu loh. Karena lebaran ya berbagi toh, lewat jual beli itu berbagi. Ya masa kita bakul ya yo butuh butuh laku barangnya, tetapi ya sekali-sekali memberi keuntungan lebih dari kemurahan kita itu kan mulia. Ya kita mulia, yang jualan juga kita memuliakan, sama-sama mulia. Itu hanya contoh saja loh. Kalau Mbak Gemblong lihat bunga ya harganya berapa gitu ya, nggak saya tawar gitu, bukan nawarnya harganya 10.000 kok saya tawar 14.000. Gemblong beneran itu kan, tapi ya apik, gemblong ki ana apike jane kan, gemblong yang positif gitu loh. Viewer, jadi kemurahan hati itu penting sekali untuk siapa saja ya.
rezeki itu kan ukurannya tidak hanya duit miturut Mbah Gemblung ya. Kalau rezeki ukurannya hanya duit ya sempitlah rezeki kita, karena ketika kita jalan-jalan ketemu orang yang nggak kita kenal jadi teman, itu adalah rezeki. Jalan-jalan ketika panas-panas dapat angin sejuk, itu adalah rezeki dari Allah yang itu wajib kita syukuri. Kadang kita ini kan lupa bersyukur, padahal rasa syukur itu akan menambah rezeki kita, akan menambah nikmat kita, bukan? Viewer, pokoknya kembali lagi ya, kita harus jaga hidup kita harus ngaji urip awak dewe-dewe. Kemarin kita melakukan apa kesalahan, jangan dilakukan lagi. Itu kan berarti kita harus berubah lebih baik lagi. Itu saja ya, ndeleming pagi ini untuk viewer Poros Borobudur semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mbah Poros.